ASN muda dan pendengar setiap podcast Latsar CPNS 2025. Selamat datang di episode spesial kita hari ini. Kita akan ngobrol tentang hal yang super penting buat ASN di era sekarang nih, yaitu literasi digital. Khususnya keterampilan digital dan keamanan digital. Bersama saya, Alma Modika Kahar sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan dan ada rekan-rekan saya yang luar biasa dari berbagai formasi. Halo, saya Ainil, auditor di Rumah Sakit Otak Muhammad Hatta. Hai, saya Welly, dosen dari Poltekkes Padang. Halo, saya Rizka, fisikawan medis di BPFK Medan. Dan saya Ocha, admin Kes di Rusup PM Jamil Padang. Hai semuanya. Halo. Hai. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas kasus yang bakal bikin heboh se-Indonesia kemarin nih. Serangan ransomware ke pusat data nasional yang dimana ada 282 instansi yang kena dan pemerintah akhirnya pasrah kehilangan data. Kemenkominfo memprioritaskan pemulihan layanan di 44 kementerian atau lembaga yang terdampak peretasan di pusat data nasional. 44 kementerian itu diprioritaskan karena hanya instansi tersebut yang masih memiliki data cadangan atau backup data pada sistem layanannya. Sementara serangan cyber terhadap PDN berdampak pada layanan di 282 instansi. Ngeri Oke, ya. jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di pusat data nasional tahun kemarin? Oke, kita rundown sedikit ya. Jadi, 20 Juni 2024 lalu nih, server pusat data nasional itu kena serangan. Yang dimana semua data dikunci dan dienkripsi. Lalu pelakunya minta 8 juta US dollar, teman-teman. Tapi Wow. ditolak sama pemerintah. Dan ternyata hanya 44 dari 282 instansi yang punya backup. Sisanya ya hilang. Itu 8 US kayak dollar, berapa rupiah itu, guys? Ya. itu kayak alat medis kamu error dan kamu nggak punya file cadangan pasien. Fatal sih. Ini kejadian bukan cuma soal hacker ya berarti. Ini juga nunjukin betapa lemahnya budaya digital kita bahkan di level pemerintah. Nah, di sini nih teman-teman, kita harus memiliki keterampilan digital. Kita mampu menggunakan teknologi untuk mencari ya, mengolah, membuat dan membagikan informasi. Jadi kita itu bukan cuma mahir aplikasi, tapi juga paham bagaimana cara penggunaannya, beretikanya dan dampaknya nih dari digital ini sendiri. Ini mimpi buruk ya teman-teman ya. Monitoring dan evaluasinya nggak ada. Manajemen risikonya lemah. Terus perbaikannya sulit, lama juga pastinya. Nah, terus sekarang bayangin deh teman-teman, kalau itu kejadian di tempat kerja kita, server atau sistem kita itu kena ransomware, kira-kira apa sih yang bakal kejadian nih? Wah, kalau kayak gitu sih, kalau di tempat saya ya, alat-alat medis kan sekarang makin canggih ya, makin terkoneksi. Kalau kalau operatornya nggak ngerti digital hygiene, ya rawan banget. By the way, digital hygiene itu apa sih? Jadi digital hygiene itu semacam kebiasaan baik menggunakan internet dan perangkat digital demi menjaga keamanan data. Oh, oke. Kalau di tempatku sih, bisa-bisa pasien ngantri, data hilang, dokter panik, dan ujung-ujungnya admin disalahin. Padahal sering banget kita udah bilang backup itu penting loh. Kenapa? Gunanya untuk menjaga kelangsungan pelayanan kesehatan, mengurangi kerugian data, dan menjaga reputasi rumah sakit. Nah, kalau di mahasiswa ya, di pendidikan sekarang nih, kan mahasiswa tuh udah jago-jago AI ya, udah sangat terampil banget nih. Tapi untuk keamanan digital juga sangat penting. Bayangkan nih kalau misalnya kena seperti kasus tadi ya, Ya, yang ransomware ya, Alma ya. Nah, benar. data penelitian bisa bocor ya. Terus misalnya soal ujian nih, nah itu pasti akan menurunkan kredibilitasnya tentunya. Terus kalau server atau sistem kena ransomware, data medis tuh bisa ketahan atau malah bocor ke orang yang nggak seharusnya tahu. Makanya penting banget menjaga kerahasiaan data biar aman dan cuma bisa dibuka sama orang yang berhak. Gitu Hmm, teman-teman. benar-benar. Iya, iya, Jadi benar-benar ya. sebaiknya apa sih yang bakal kita harus lakuin ke depannya supaya kita tuh bisa lebih siap dan aman secara digital gitu? Hmm. Nah, nomor satu sih menurut aku pahami alat yang dipakai. Jangan asal klik, jangan asal colok USB.
Terus juga jangan pakai jaringan publik buat ngecek sistem. Oke nih ya, kalau di pendidikan sendiri digital ini udah mulai dimasukin dalam pembelajaran nih teman-teman ya. Nah, udah diajarkan penggunaan AI, namun tetap yang positif ya, bermanfaat gitu ya. Terus mahasiswa juga diedukasi nih untuk menggunakan password, jangan yang gampang-gampang amat lah ya. Jangan nama pacar gitu ya, jangan tanggal ulang Ulang tahun. tahun. Iya, Ya, benar. benar-benar. Karena hal-hal itu gampang terdetek nih sama hacker gitu. Kalau saya sebagai admin cash, perlu push manajemen biar sadar pentingnya backup terjadwal, bukan cuma sekali seumur hidup gitu, teman-teman. Benar, Benar tuh benar, benar. Kak. Terus kalau nemu Ya. hal aneh dan mencurigakan di sistem, langsung aja lapor biar cepet ditangani. Jangan malah disimpan sendiri karena takut dimarahin. Soalnya kalau udah nyangkut data pasien tuh risikonya bisa jauh lebih gede. Betul, 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 betul. Wah, benar-benar Iya banget sih. sih. Jadi, Mm-mm. jadi intinya kita tuh emang harus benar tahu yang namanya keterampilan digital sama Mm-mm. keamanan digital itu emang Keamanan penting digital, Betul, banget ya betul. saat Penting ini. banget. betul, penting. Oke, jadi kita wrap up dulu ya nih guys ya. Jadi serangan ke pusat data nasional kemarin itu udah kayak alarm nasional aja nih buat kita untuk kayak aware lagi terhadap Betul. digitalisasi nih. Terus kita tuh Mm-mm. udah nggak Yes. bisa lagi bilang, ah cuman data. Karena saat ini itu data itu udah inti dari segalanya, inti dari pelayanan kita, apalagi sebagai nakes Mm. ya, sebagai yang di Mm-mm. bidang kesehatan gitu. Terus keamanan dan keterampilan digital itu nggak cuma tugas satu orang yang dulu dibilang, oh orang IT ya udah berarti cuma dia yang bertanggung jawab. Tapi sekarang Hmm. itu lebih kepada Betul. urusan kita semua dong. Benar, nggak boleh Bener sih. sepele ya. Kalau data kita bocor, pasien yang dirugikan. Nah, itu tuh juga bukan soal teknis lagi, tapi udah etika profesi. Betul. Benar, Ya, benar. benar ya. Ya, seperti yang Alma tadi bilang nih, bukan hal sepele gitu ya. Nah, jadi mungkin mulai dari hal-hal kecil nih, teman-teman. Bisa ganti password nih dari sekarang juga. Jangan ulang tahun ya. Jangan nama pacar, jangan nama suami Benar. gitu ya. Jangan yang gampang terdetek gitu. Satu, Ya, dua, tiga, empat, lima, enam. jangan dong. Oke. Dan cek udah backup belum minggu ini. Jangan sampai backup cuma ada di niat. Nah, Betul benar. tuh Kak, Harus kita perlu dilaksanakan ya. backup. Mm-mm. Karena kalau misalnya udah hilang, biaya pemulihan tuh lebih gede loh dibandingkan investasi sistem yang aman dari awal. Wah, benar Benar banget sih. sekali, luar Nah, biasa. jadi terima kasih buat kalian semua. Terima kasih atas insight-insightnya hari ini. Dan buat sobat pendengar, yuk jadi bagian dari generasi tenaga kesehatan yang melek digital, aman digital, dan bertanggung jawab digital. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Alma dan Bye-bye. Terima teman-teman. kasih. Terima kasih.